Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh yang beberapa hari lalu berkunjung ke Indonesia memberikan pernyataan begini. Indonesia tidak diharapkan menjadi penengah dalam konflik panjang negaranya dengan Israel. Karena masalah utama dalam konflik kedua negara bukanlah tentang mediasi, melainkan niat Israel yang tidak ingin mengakhiri pendudukan ilegal atas Palestina. Ini artinya Shtayyeh tidak ingin keberpihakan Indonesia kepada nasib rakyat Palestina dilakukan melalui peran mediasi. Shtayyeh tahu peran yang selama ini diadopsi oleh Indonesia dalam urusan konflik Palestina-Israel adalah non-mediasi. Jadi ada dua macam pilihan peran, non-mediasi dan mediasi. Ini yang akan saya bahas kali ini, yang akan saya bagi dalam dua edisi AI, Analysis Intelligence. Kita bahas dulu tentang peran non-mediasi. Dalam urusan konflik Palestina-Israel, Indonesia selama ini mengambil peran non-mediasi, yang konkretnya adalah politik himbauan, usulan, kecaman melalui berbagai modalitas dalam forum-forum multilateral. Forum multilateral yang seperti apa? Misalnya, melalui mekanisme di PBB, yaitu Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestine People, atau melalui mekanisme di OKI, Organisasi Konferensi Islam, atau melalui mekanisme di GNB, Gerakan Non-Blok. Peran non-mediasi ini membuat kita tidak bisa langsung berhubungan dengan pihak Israel. Oleh karena kita tidak memiliki hubungan diplomatik. Ada alasan historis dan politis tentunya mengapa kita tidak bisa membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pendekatan non-mediasi dalam konflik Palestina-Israel yang sudah diadopsi Indonesia sejak era Presiden Soekarno, tepatnya di era RIS, Republik Indonesia Serikat, tahun 1950. Waktu itu menlunya adalah Muhammad Hatta, yang juga merangkap sebagai Perdana Menteri RIS. Setelah penyerahan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar KMB di bulan Desember tahun 1949, Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion dari pihak Israel itu mengirimkan telegram ucapan selamat. Dan di bulan Januari tahun 1950, jadi hanya kira-kira sebulan kemudian, Israel resmi menyatakan pengakuannya, recognition, terhadap Republik Indonesia. Hatta menjawab pesan Israel itu dengan tata krama yang pantas. Namun, tanpa pengakuan sebaliknya terhadap Israel yang sudah mendeklarasikan eksistensi negaranya pada 14 Mei
tahun 1948, 2 tahun sebelumnya. Kemudian, Menlu Israel, Moshe Sochet, menulis surat kepada Hatta, mengatakan bahwa sebuah goodwill mission, misi dengan itikat baik begitu, akan datang ke Jakarta. Tetapi Hatta meminta agar misi ini ditunda dulu tanpa memberikan kepastian. Jadi digantung saja begitu. Penolakan dari pihak Indonesia ini karena visi geopolitik Presiden Soekarno pada saat itu memang sedang membutuhkan dukungan dari negara-negara Arab, terutama soal kedaulatan atas Irian yang belum termasuk dalam pengakuan di KMB. Selain itu, negara-negara Arab merupakan yang pertama memberikan pengakuan atas proklamasi kita sebelum terjadinya KMB tahun 1949. Mesir, Lebanon, Suriah, dan Saudi Arabia mengakui Indonesia di tahun 1947. Yaman di tahun 1948. Di periode ini jugalah Imam Besar Yerusalem di Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Huzaini, yang memiliki pengaruh luas di Liga Arab, memberikan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. State of Palestine belum ada. PLO itu baru didirikan pada 28 Mei tahun 1964. Dan Yasser Arafat baru memproklamirkan berdirinya State of Palestine pada 15 November 1988. Apalagi Gamal Abdul Nasser, itu sahabat Soekarno, Kopeng betul, adalah juga tokoh pan-Arabisme di balik berdirinya Liga Arab. Nah, mereka berdua ini kemudian bersama beberapa tokoh lainnya menggagas konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya GNB, non-blok, gerakan non-blok. Jadi kita bisa melihat dari sudut kepentingan Indonesia di masa itu, visi geopolitik Soekarno di tahun 1950-an benar sekali, tepat. Tetapi itu kan kisah 72 tahun lalu. Apakah dunia tidak berubah dalam kurun waktu hampir 3/4 abad lamanya? Apakah Soekarno sendiri tipe pribadi yang ingin buah-buah pikirannya disakralkan dalam suatu museum, tidak bisa disentuh, tidak bisa dirubah-rubah, dan bukannya direkontekstualisasikan sesuai tantangan zaman? Itu tadi sekilas sejarahnya. Sekarang kita kembali ke soal peran non-mediasi Indonesia. Mari kita ambil contoh. Di tahun 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dunia, terutama dunia Islam, tentu saja bereaksi keras, termasuk Indonesia. Lalu Oki mengadakan konferensi luar biasa di Istanbul, Turki, bulan Desember 2017 itu juga, di mana Presiden Joko Widodo menyampaikan 6 poin usulan sikap, ada himbauan juga, kepada negara-negara anggota Oki terhadap langkah Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keenam usulan itu adalah, nomor 1, Oki harus secara tegas menolak pengakuan unilateral Amerika Serikat tersebut. Two-state solution atau solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Nomor 2, semua negara yang memiliki kedutaan besar di Tel Aviv tidak mengikuti langkah AS memindahkannya ke Yerusalem. Nomor 3,
Oki menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina untuk segera melaksanakannya. Nomor 4, menyerukan sejumlah negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel untuk meninjau kembali hubungan diplomatik tersebut. Nomor 5, negara-negara anggota Oki harus mengambil langkah bersama dalam hal meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatan kapasitas atau capacity building, dan kerjasama ekonomi terhadap Palestina. Yang terakhir, nomor 6, Oki menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Majelis Umum PBB. Apakah usulan Presiden Jokowi Seki Indonesia ini efektif? Faktanya mulai Mei 2018, Kedutaan Besar Amerika Serikat sudah resmi pindah alamat di kawasan Arnonya, itu tidak jauh dari the Old City of Jerusalem. Uni Emirat Arab sebagai anggota Oki malah resmi membuka hubungan diplomatik dengan Israel di tahun 2021. Kalau kita tahu, Mesir dan Yordania sudah jauh lebih lama. Maroko sudah setuju membuka hubungan diplomatik sejak 2020. Saat ini menunggu peresmian. Saudi Arabia dan Qatar saat ini sedang dalam tahap penjajakan, ya katakanlah di level intelijen, untuk mengikuti jejak Uni Emirat Arab. Kalau Anda perhatikan datanya, ada 4 negara yang sudah mengikuti jejak Kedutaan Amerika Serikat ikutan pindah ke Yerusalem. Ditambah 10 negara yang memperluas sebagian pelayanan kantornya di Yerusalem. Ini untuk urusan trade and cultural. Sekarang ini ada 10 negara Oki yang sudah membuka kedutaan besarnya di Tel Aviv. Yang di highlight kuning, bisa Anda lihat di sini. Inilah faktanya. Apakah usulan nomor 2 Presiden Jokowi di forum Oki tadi efektif? Per hari ini, Palestina masih termasuk partially recognized sovereign state, mirip dengan Kosovo dan Taiwan yang diklasifikasikan sebagai non-member observer state oleh PBB. Sampai April 2022 lalu, pengakuan atau recognition dari 193 negara anggota PBB antara Palestina dan Israel, perbandingannya begini, 138 negara mengakui Palestina, 165 negara mengakui Israel. Ini fakta lain lagi. Apakah usulan nomor 3 Presiden Jokowi di forum Oki efektif? Itu di forum Oki. Di forum GNB non-blok, bulan September lalu, belum terlalu lama, terkait soal Palestina ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, one of the reasons the issue of the Palestine remains on the agenda of the non-aligned movement and remains unresolved is due to the gap between the commitments and implementation. Ini lagu lama. Retno melanjutkan, we don't walk the talk. We just talk, but we don't do anything. Ini disampaikan oleh orang nomor 1 di bidang kebijakan luar negeri kita. Inilah kenyataan pahit dari cara-cara multilateral yang sama dengan non-mediasi sebagaimana diinginkan oleh Perdana Menteri Stayeh tadi. Dan yang selama ini dilakukan Indonesia, yang pada intinya adalah politik himbauan, usulan, kecaman melalui forum multilateral.
Sampai di sini dulu pembahasan tentang peran non-mediasi. Pada edisi AI berikutnya, saya akan bahas tentang peran mediasi sebagaimana dimainkan oleh sosok-sosok yang berada di balik apa yang disebut dengan The Quartet of the Middle East. 4 sekawan di Timur Tengah. Mereka adalah PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Rusia. Dan kenapa Gus Dur dulu ingin agar The Quartet ini berubah menjadi The Quintet, 5 sekawan, dengan memasukkan kekuatan dunia Islam ke dalamnya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal